Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini Bapak akan menjelaskan materi baru dalam materi komunikasi lintas agama, yaitu penelitian komunikasi lintas agama. Ya, jadi materinya adalah tentang penelitian komunikasi lintas agama. Baiklah, dengarkan ya, simak baik-baik ya para mahasiswa. Nah, kita lihat bahwa keberhasilan komunikasi atau berhubungan dengan orang lain atau beda agama itu tidak saja adanya tingkat kesamaan frame of reference, artinya kesamaan pandang, kesamaan rujukan, dan ketepatan menentukan unsur-unsur komunikasi, melainkan juga adanya sikap yang saling menghormati, adanya perbedaan secara antropologis maupun sosiologis. Sejalan dengan pendapat Dr. Alex Hadjirumondor bahwa budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Budaya di sini termasuk budaya agama tidak saja menentukan perilaku siapa bicara, siapa yang bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana perilaku komunikasi berlangsung, tetapi perilaku budaya juga ikut serta dalam menentukan bagaimana orang merumuskan pesan, makna apa yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisi untuk mengirim pesan, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Sebenarnya, seluruh perbendarahan perilaku sangat bergantung pada perilaku budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, perilaku budaya keagamaan merupakan landasan perilaku komunikasi. Bila perilaku budaya keagamaan beraneka ragam, maka praktek-praktek perilaku komunikasi pun beraneka ragam. Komunikasi antar agama, antar budaya keagamaan terjadi bila mana sumber pesan adalah anggota suatu agama dan menerima pesannya adalah anggota suatu budaya agama lainnya. Dalam keadaan demikian, maka akan timbul berbagai permasalahan yang ada dalam suatu situasi di mana suatu pesan dirumuskan dalam suatu budaya keagamaan dan harus dirumuskan balik dalam budaya keagamaan lainnya. Komunikasi antar budaya keagamaan baru efektif bila kita mengetahui berbagai pola penafsiran pesan dari budaya keagamaan yang berlainan itu. Untuk itu perlu kita mengadakan suatu penelitian ditinjau dari komponen-komponen budaya dan agama serta komunikasi. Nah, pertama, komponen-komponen budaya. Disiplin ilmu yang paling banyak mengkaji komponen-komponen budaya adalah dari kalangan antropologi agama atau antropologi budaya. Dengan demikian, penelitian mengenai komunikasi antar budaya yang banyak merujuk pada antropologi budaya, terutama dalam mengidentifikasi dan menafsirkan berbagai komponen budaya keagamaan. Samovar membagi berbagai aspek kebudayaan ke dalam 3 komponen sosio-budaya yang mempunyai pengaruh sangat besar dan langsung atas makna yang dibangun dalam persepsi kita. Unsur-unsur tersebut adalah sistem kepercayaan, pertama belief, unsur kepercayaan atau belief, kedua nilai value, ketiga sikap attitude, keempat pandangan dunia atau world values, dan organisasi sosial atau social organization. Ketiga unsur ini mempengaruhi aspek-aspek makna yang bersifat pribadi dan subjektif. Kita mungkin akan melihat suatu objek, suatu peristiwa sosial yang sama dan memberikan arti objektif yang sama, tetapi arti secara individualnya biasanya berbeda. Contohnya, seorang Arab dan seorang Amerika akan setuju menyatakan secara objektif bahwa seseorang adalah wanita berdasarkan wujud fisiknya. Namun kemungkinan besar pendapat keduanya akan berbeda tentang bagaimana wanita itu dalam arti sosialnya. Contoh, orang Arab lebih cenderung menemukan peranan wanita pada bagian sebagai ibu rumah tangga. Sementara orang Amerika memandang wanita sama dengan pria dalam arti seorang wanita memiliki derajat dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pekerjaan dan rumah tangga. Pendapat Samovar ini kemudian digabung dengan pendapat dari Asante yang melahirkan 6 komponen budaya yang penting untuk penelitian, yaitu kepercayaan, nilai, pandangan dunia, sejarah, mitos, dan otoritas status. Komponen budaya yang pertama adalah kepercayaan.
Kepercayaan atau agama adalah suatu kemungkinan subjektif yang diyakini oleh individu bahwa suatu objek atau suatu peristiwa memiliki karakteristik tertentu. Kepercayaan melibatkan hubungan antara objek yang dipercaya dengan karakteristik yang membedakannya. Derajat kepercayaan kita mengenai suatu objek yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat menunjukkan sikap subjektif kita, dan konsekuensinya juga menunjukkan intensitas kepercayaan kita. Maka semakin besar intensitas kepercayaan tersebut. Dalam hal ini, budaya mempunyai peranan yang besar. Sedangkan pada komunikasi antar budaya tidak ada hal yang besar dan yang salah sejauh itu menyangkut kepercayaan. Kepercayaan dapat bersifat sentral, contohnya Tuhan itu ada, agama itu perlu, dan sebagainya. Salah satu unsur kepercayaan yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya agama adalah adanya citra, image, terhadap komunikasi dari budaya lainnya. Contohnya adalah prasangka dan stereotipe. Stereotipe adalah keyakinan, prasangka adalah sikap. Citra mempengaruhi perilaku kita dalam hubungannya dengan orang yang citranya kita miliki. Citra menentukan desain pesan komunikasi kita. Komponen kepercayaan sendiri terbagi dalam 3 macam, yaitu pertama, kepercayaan berdasarkan informasi adalah kepercayaan yang berbentuk melalui sumber-sumber informasi dari luar seperti televisi, radio, majalah, film, dan sebagainya. Latar belakang kebudayaan memiliki peranan yang besar dalam pembentukan kepercayaan berdasarkan informasi ini. Karena dalam komunikasi antar budaya agama tidak dapat dikatakan keyakinan mana yang salah dan mana yang benar sejauh hal-hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan. 2. Kepercayaan berdasarkan pengalaman adalah kepercayaan dibentuk atau terbentuk secara langsung melalui panca indera. Misalnya, dengan menyentuh api, kita belajar untuk percaya bahwa api dapat membakar jari-jari kita. Yang ketiga, komponen ketiga dari pesan komunikasi. Kepercayaan berdasarkan penarikan kesimpulan atau inferensial melibatkan penggunaan sistem logika intern. Terjadi dengan dimulai dari pengenalan terhadap sesuatu peristiwa, satu tingkah laku, kemudian diperkirakan bahwa peristiwa itu digerakkan oleh suatu perasaan atau emosi tertentu. Misalnya, seseorang yang berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak sopan, maka asumsi kita bahwa orang tersebut sedang marah. Dalam sistem logika intern, ini sering terjadi perbedaan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Apalagi bila berasal dari budaya yang berbeda. Perbedaan sistem logika ini pada dasarnya disebabkan oleh penekanan-penekanan yang berlainan dalam hal institusi, berlainan dalam hal intuisi, rasionalisme, dan metode empiriknya. Komponen budaya yang kedua adalah nilai. Nilai adalah aspek evaluatif dan sistem kepercayaan. Dimensi-dimensi evaluatif ini meliputi kualitas-kualitas seperti kemanfaatan, kebaikan, estetika, kemampuan memuaskan kebutuhan dan keragaman, serta dan yang lain sebagainya. Walaupun setiap individu memiliki tatanan nilai yang unik, tetapi terdapat pula nilai-nilai yang cenderung menyerap budaya. Nilai-nilai ini dinamakan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai kebudayaan berakar dari falsafah dasar secara keseluruhan dari suatu kebudayaan. Nilai-nilai ini umumnya bersifat normatif karena memberikan informasi kepada anggota kebudayaan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang positif atau yang negatif, dan apa yang perlu diperjuangkan dan dilindungi, apa yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu ditekuni, dan lain sebagainya.
Nilai-nilai budaya dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan. Nilai-nilai budaya dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu nilai primer yang pantas untuk diperjuangkan, nilai sekunder dianggap perlu tetapi tidak sampai harus mengorbankan diri, sementara nilai tersier hanya merupakan alternatif saja. Nilai juga dapat diklasifikasikan ke dalam positif, negatif, atau netral. Misalnya, mempertahankan kapitalisme merupakan nilai positif bagi kebanyakan orang Amerika dan merupakan nilai negatif bagi kebanyakan orang komunis. Nilai yang tidak jelas masuk positif atau negatif bagi suatu anggota kebudayaan termasuk dalam nilai netral. Nilai-nilai ini tidak universal dalam arti memiliki perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Misalnya, nilai yang menyangkut masalah umum, nilai yang bersifat pribadi, privasi, nilai keterbukaan, dan sebagainya. Spranger menggunakan kategori nilai yang terkenal, yaitu nilai ilmiah, nilai religius, nilai ekonomi, nilai estetis, nilai politis, dan nilai sosial. Sementara Kluckhohn dan Shortbread menunjukkan 6 nilai yang dapat dijadikan variabel penelitian, yaitu orientasi sifat manusia, orientasi waktu, orientasi kegiatan, orientasi relasional, orientasi ruang, dan orientasi manusia alam. Beberapa dimensi nilai yang sering menjadi fokus dalam komunikasi antar budaya keagamaan adalah orientasi individu, yaitu kelompok, umur, persamaan hak, formalitas rendah, tinggi hati, dan lain-lain. Komponen budaya yang ketiga adalah pandangan dunia. Setiap kebudayaan pasti memiliki pandangan dunia atau pandangan hidup tentang dunia. Meskipun konsep dan deskripsinya bersifat abstrak, namun itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam perseptual komunikasi antar budaya. Karena sifatnya yang cukup kompleks, maka seringkali sulit untuk memisahkan dan mengidentifikasikannya dalam suatu peristiwa antar budaya agama. Nah, ya mahasiswa yang Bapak Bapak sayangi, ya, Bapak lanjut. Nah, ketika pandangan dunia merupakan landasan pokok yang paling mendalam dari suatu kebudayaan, efeknya seringkali sangat tersamar sehingga tidak dapat terlihat secara nyata. Misalnya, gerak isyarat, perbendaharaan kata, dan cara berpakaian. Dengan cara yang halus dan samar, pandangan dunia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap komunikasi antar budaya keagamaan. Sebagai anggota dari suatu kebudayaan, pandangan dunia merasuk ke dalam jiwa sehingga kita tidak menyadari dan mengasumsikan bahwa orang lain juga sama dalam memandang dunia. Padahal setiap kebudayaan memiliki pandangan dunia yang sendiri atau pandangan dunia yang berbeda-beda. Contohnya, ada pandangan dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya dan terpisah dari alam, sehingga alam semesta dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang harus dimiliki dan dikuasai oleh manusia. Kesemuanya itu dikondisikan oleh lingkungan dan pengalaman historis yang dimiliki oleh anggota suatu budaya. Menurut Asante, ada 3 pandangan dunia, yaitu pertama, ada 4 pandangan dunia. Yang pertama, pandangan afrosentris, yaitu melihat semua realitas terpadu dan bergerak secara agung. Tidak ada pemisahan antara yang material dan spiritual, yang profan dan yang sakral, bentuk dan substansi. Kedua, pandangan asiosentris, yaitu melihat materi sebagai suatu ilusi. Yang real adalah yang datang dari alam spiritual. Dalam konsep filosofi Asia, spirit harus menguasai materi. Yang ketiga, pandangan dunia yang ketiga, pandangan eurosentris, yaitu pandangan yang melihat materi secara real, yang spiritual adalah ilusi. Nah, pandangan yang keempat, yang terakhir, pandangan dunia ini mempengaruhi nilai, sikap, kepercayaan, penggunaan waktu, dan berbagai budaya lainnya. Dengan cara yang halus dan samar, pandangan dunia mempengaruhi komunikasi antar budaya keagamaan. Oleh karena itu, sebagai anggota suatu budaya,
Setiap perilaku atau budaya keagamaan, suatu budaya keagamaan, setiap perilaku komunikasi mempunyai pandangan dunia yang tertanam secara mendalam di jiwa dan sepenuhnya dianggap benar, serta menganggap orang lain sama sebagaimana ia memandang dunia. Komponen budaya yang keempat adalah sejarah. Pandangan ini merupakan catatan dari peristiwa, fenomena, dan kepribadian yang mengatur pandangan seseorang atau suatu budaya tentang Anda. Sejarah bukanlah apa yang dikatakan orang-orang tentang Anda. Sejarah adalah apa yang Anda ketahui dan Anda percayai. Melalui sejarah yang mereka ketahui, mereka saling bertukar pesan dalam komunikasi antar budaya keagamaan. Komponen budaya yang kelima adalah mitologi. Pada komponen ini kita mengutip penjelasan dari Asante dan dikutip dari Mulyana. Mitologi dari suatu kelompok budaya memberikan pada kelompok pemahaman berbagai hubungan, yaitu hubungan antara orang dengan orang dengan kelompok, orang dengan lingkungan, dengan anggota luar kelompok, dan orang dengan kekuatan alam. Dengan kata lain, tempat kelompok dalam skema alam semesta dicatat dan dikuatkan. Misalnya, orang Julu percaya bahwa mereka adalah orang-orang dari langit. Hal ini menempatkan mereka dalam kedudukannya terhadap bangsa-bangsa di dunia. Orang Yahudi merasa mereka adalah bangsa pilihan. Orang Cina merasa mereka berada di pusat dunia dan sebagainya. Komunikasi antar budaya agama tidak akan efektif tanpa memperhatikan kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Pada saat mitologi-mitologi dan konflik bertemu, salah paham akan terjadi apabila para komunikan tidak berpegang pada aturan yang sama. Misalnya, ketika orang Eropa, terutama orang-orang Boer, memasuki Afrika Selatan pada abad 19 Masehi, mereka lalu bertemu dengan orang-orang Afrika dengan mitologi hak milik pribadi. Orang Boer berhadapan dengan orang Afrika yang meyakini hak bersama atas tanah. Perilaku orang Eropa yang memagari tanah mereka menimbulkan amarah orang Afrika. Komponen kebudayaan yang keenam adalah otoritas status. Setiap budaya pasti mempunyai cara tersendiri dalam mendistribusikan otoritas status. Di samping otoritas status, ada permainan peranan yang diatur secara normatif. Pada otoritas status, konflik terjadi apabila dua orang dengan otoritas status berbeda bertemu dan melakukan komunikasi antar budaya serta melibatkan permainan peran yang berbeda. Contohnya, orang-orang barat tidak memandang mata lawan bicara berarti tidak menghargai atau tidak jujur. Sedangkan di Indonesia adalah kebalikannya. Seseorang yang bicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang disegani tidak akan bertatapan langsung. Karena hal itu berarti tidak menghargai. B. Komponen-komponen komunikasi ya. Jadi kita langsung ke komponen komunikasi ya. Mahasiswa komunikasi kan hubungan ya. Para ahli antropologi budaya memandang komunikasi sebagai salah satu unsur penting untuk memahami suatu kebudayaan. Delhimes menyebutkan adanya 4 komponen penting dalam komunikasi, yaitu pesan, peserta, perumusan yang digunakan, encode, dan saluran atau media. Sebagai petunjuk untuk penelitian, pada awalnya proses komunikasi sangatlah sederhana, yaitu sumber pesan penerima. Yaitu sumber, pesan, dan penerima. Kemudian berkembang menjadi sumber, pesan, media, khalayak, efek. Penelitian yang berkenaan dengan analisis yang umum dapat diterapkan juga pada penelitian komunikasi antar budaya, termasuk antar budaya keagamaan. Komponen-komponen dalam penelitian yang efektif memiliki beberapa faktor, yaitu pertama,
Kredibilitas sumber. Kata kredibilitas menunjukkan pada suatu keadaan di mana sumber dinilai memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang akan disampaikan, sehingga pihak penerima menjadi percaya bahwa pesan yang disampaikan itu bersifat objektif. Faktor kredibilitas sumber dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pertama expertise, keahlian atau kecakapan, dan yang kedua trustworthiness atau kepercayaan. Dengan demikian, seseorang komunikator akan berhasil dalam usahanya apabila pertama, dipandang memiliki pengetahuan, keahlian, kedua, dinilai jujur, punya integritas, serta dipercaya oleh pihak khalayak. Proses pembentukan pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku yang terjadi dalam diri penerima ini disebut dengan internalisasi. Kredibilitas yang dimiliki seorang menurut Rogers terbagi dua, yaitu pertama competent credibility, yaitu kredibilitas yang memiliki status atau kedudukan formal. Kedua, safety credibility, menunjuk pada kredibilitas yang tidak berkaitan dengan suatu atau kedudukan formal. Dua, kepribadian. Komponen yang kedua adalah kepribadian. Faktor ini terdiri atas keterbukaan, dogmatisme, otoritarianisme, etnosentrisme, inferioritas, dan sebagainya. Yang ketiga, komponen komunikasi ketiga adalah kosmopolitanisme, merupakan faktor yang menunjukkan frekuensi seseorang dalam meninggalkan kampung halamannya. Yang keempat, komponen komunikasi keempat adalah empati. Dalam istilah sehari-hari dipergunakan dalam arti bermacam-macam. Empati sering didefinisikan sebagai berada pada posisi orang lain, sebagai simpati yang dalam, sebagai kepekaan pada kebahagiaan, bukan pada kesedihan, dan sebagai sinonim langsung dari simpati. Dengan demikian, empati adalah partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Komponen komunikasi kelima yaitu simpati, adalah menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Keenam, keterampilan berkomunikasi, yaitu meliputi keterampilan berbicara, menulis, membaca, mendengarkan, dan berpikir. Mengenai pesan dalam penelitian komunikasi antar budaya atau penelitian antar budaya keagamaan, Feliman Taylor yang dikutip Jalaluddin Rahmat mengembangkan analisis pesan yang disebut linguistik. Ini mempelajari lambang-lambang verbal, non-verbal, dan indikator-indikator komunikasi yang berlandaskan bahasa. Menurut Taylor, ada satuan analisis yang disebut dengan CHUM, Culturally Hidden Units of Meanings, atau satuan makna yang disembunyikan secara kultural. Makna tersembunyi ini dapat menghambat dan memperlancar komunikasi. Ada dua makna penghambat, yaitu pertama, misquous, yaitu unsur-unsur komunikatif yang bersifat ofensif atau provokatif. Kedua, misquous, yaitu makna yang tidak jelas, ambigu, atau tidak dipahami. Ada dua makna yang mempengaruhi. Pertama, quest, satuan makna yang dapat dipelajari dan digunakan, dan kedua, clues, petunjuk yang tidak begitu kelihatan yang mempercepat pengertian. Tom Bruno menggunakan waktu sebagai media penelitian komunikasi antar budaya atau antar budaya keagamaan. Menurut Tom Bruno, perbedaan konsep waktu, perwaktuan, dan tempo khusus dari kelompok-kelompok budaya dibicarakan sebagai dimensi komunikasi antar budaya atau antar budaya keagamaan.
Meskipun demikian, baru sedikit sarjana komunikasi yang telah berusaha menelaah masalah kompleks yang berupa pemberian perilaku temporal atau penilaian hal yang mengenai waktu. Akibatnya, sedikit sekali yang dapat kita ketahui tentang waktu sebagai variabel penting yang mendasari semua kondisi komunikasi antar budaya. Sejumlah aspek utama temporalitas manusia dijelaskan dan dihubungkan dengan situasi dan kondisi antar budaya. Dalam hal ini, taksonomi dapat memberikan gambaran singkat perilaku temporal. Taksonomi dapat disarankan untuk dipergunakan sebagai alat untuk mengamati, menganalisis, dan menelaah kronemik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan waktu dari komunikasi antar budaya. Di samping itu ada beberapa bagian lain yang juga menarik untuk diteliti, yaitu kinesik, yaitu studi mengenai pesan nonverbal yang mencakup gerakan tubuh, lengan dan kaki, serta ekspresi wajah, gerakan mata, serta lingkungan yang mencakup objek, benda, dan artefak. Proksemik yaitu studi mengenai jarak atau orang antar budaya. Prosemik yaitu studi mengenai jarak atau ruang antar pribadi. Tertib jarak fisik antar pribadi dalam komunikasi nonverbal dibagi atas 4 bagian, yaitu pertama jarak intim, kedua jarak pribadi, ketiga jarak sosial, dan keempat jarak umur. Setiap jarak pribadi menentukan jauh dekatnya ruang yang diperkenankan untuk seseorang berkomunikasi secara leluasa dengan orang tua, kawan-kawan, atasan, bawahan, dan lain-lain. Sistem komunikasi artefaktual yaitu studi tentang penampilan tubuh, citra tubuh, dan sebagainya. Vokalik yaitu studi mengenai suara. Dan beberapa studi yang lain, ya. Jadi itu adalah cara-cara dalam penelitian komunikasi, ya, antar budaya, agama, atau budaya saja bisa, ya. Nah, jadi para adik-adik bisa menggunakan penelitian tentang agama, ya, karena ketika meneliti tentang budaya itu budaya keagamaan itu tidak lepas dari penelitian tentang budaya. Nah, jadi penelitian tentang budaya di sini dominannya adalah penelitian tentang antropologi budaya. Jadi antropologi budaya itu mempelajari tentang bagaimana manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, antar budaya orang beragama ini adalah dia saling berkomunikasi. Nah, cara-cara tadi udah Bapak jelaskan itu. Bagaimana komunikasi di antara mereka itu. Ada yang verbal dan non-verbal, dan ketika terjadi komunikasi yang baik juga mempelajari tadi bagaimana kita karakter sikap orang itu, ya, penelitiannya. Pasti menggunakan ilmu penelitian antropologi budaya atau antropologi agama. Nah, jadi ketika kita ingin meneliti komunikasi antar budaya, maka kita bisa meneliti tentang komunikasi antar lintas budaya agama. Nah, karena agama itu bagian, kalau secara sosiologis itu bagian dari budaya keagamaan manusia, ya. Sehingga kalau kita ingin meneliti tentang komunikasi, tadi caranya metode komunikasi harus kita pahami, dan juga kita memahami pribadi orang itu, ya. Nah, pribadi orang ini berarti dia mulai punya sikap keagamaannya. Nah, sebagaimana jelaskan kemarin, sikap keagamaan kan ada yang eksklusif, inklusif, pluralisme, paralelisme, dan universal. Nah, sikap-sikap keagamaan ini memberi dampak ketika kita meneliti orang tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Jadi kalau kita udah tahu tentang sikapnya, maka cara beragamanya orang tersebut ketika kita berkomunikasi atau kita meneliti komunikasi dengan orang yang punya sikap itu, maka kita bisa mempetakan bahwa orang ini karakternya begini, orang ini perilaku keagamanya begini, sehingga kita terbuka, tidak harus ada ketertutupan. Jadi dalam berkomunikasi dengan beda agama itu juga, di samping kita memahami karakter pribadinya, intelektualnya, juga sikap keagamaannya. Karena kalau kita memahami sikap keagamanya, maka kita akan tahu bahwa
Mengapa orang yang ini berpikirannya A, orang tersebut mundur padahal agamanya sama? Nah, itu karena derajat intelektual orang tersebut ketika memahami ajaran agamanya berbeda dan sikap yang dipraktekkannya juga kadangkala berbeda ya. Nah, jadi ini urian singkat komunikasi lintas agama singkat. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa mempraktekannya dengan baik. Nah, sebagai kata akhir, Bapak akhiri urian singkat ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.